Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali ke program Nyatat, Nanya Ustadz, dari Panitia Kajian Paya Geli Mengaji. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Abu Nazaya, alamat Lubuk Pakam. Pertanyaan tentang sholat sunat rawatib qobliyah zuhur. Di beberapa masjid ada yang menerapkan waktu antara adzan dan iqamat yang agak pendek, sehingga jamaah hanya dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat saja. Sementara jamaah berkeinginan untuk sholat 4 rakaat. Apakah 2 rakaat lagi dapat diqadha pada waktu ba'da zuhur? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairah. Baik, kita jawab. Sang penanya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa jazakallahu khairah kepada sang penanya. Dan kita ucapkan afwan untuk jawaban atau ungkapannya syukran. Demikian pula kita ungkapkan wa anta fa jazakallahu khaira ketika dia mengucapkan jazakallahu khaira. Baik. Tentang kasus yang ditanyakan ini, salat sunat rawatib menurut jumhur ulama berjumlah 10 untuk yang dia sunnah muakkadahnya. Adapun sebagian ulama madhab Hanafi, mereka berpendapat salat sunat rawatib yang sunnah muakkadahnya berjumlah 12. Jumhur ulama mengambil pendapat 10 rakaat untuk sunnah muakkadah salat sunat rawatib berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang ia mengatakan hafidnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi. Dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Wa raka'ataini ba'da salati as-subhi, dan 2 rakaat setelah salat subuh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Adapun ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka berpendapat salat sunat rawatib itu ada yang berjumlah 12 yang dia sunnah muakkadahnya berdasarkan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha yang Rasulullah SAW bersabda, man shalla sintai ashra raka'atin bunya lahu baitun fil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang salat 12 rakaat maka dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ulama berbeda pendapat, apakah salat
salat rawatib yang sunnah muakkadah berjumlah 10 ataukah berjumlah 12. Perbedaannya adalah pada tambahan di waktu zuhur dengan menambah 2 rakaat lagi dari 2 rakaat yang ada disebutkan. Oleh karena dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ya rinciannya adalah wa arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian sisanya adalah sama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun sesungguhnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan atau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat ya sebelum salat subuh. Demikian. Ya, hadis riwayat Bukhari. Baik, jadi salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur memang disyariatkan. Nah, bagi seseorang yang biasa melakukan salat sebelum zuhur, qabliyah zuhurnya 2 rakaat, ketika hanya berkesempatan untuk melakukan 2 rakaat saja, maka itu sudah cukup baginya. Dan tidaklah ada anjuran ya untuk mengqadha'nya ketika dia tak memiliki kesempatan untuk melakukan salat yang 4 rakaat sebelum zuhur. Namun bagi seseorang yang biasa melakukan salat qabliyah zuhur itu 4 rakaat, seperti contohnya melakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, namun ya ketika tidak memiliki kesempatan di satu masjid sebelum zuhur untuk melakukan kecuali hanya 2 rakaat saja, maka wallahu taala alam silahkan ya baginya untuk mengqadha setelah zuhur. Demikian ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.